sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Tidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gua Papuccino di sini. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala pekerjaannya. Pokoknya dilancarkan segala urusannya dan diberikan kebahagiaan buat kalian semua. Amin. Jadi gini guys, malam ini gua gak akan nge-reaction, tapi gua akan membahas sebuah video tentang keresahan gua yang scroll di TikTok, tapi dengan kabar tentang satu orang remaja wanita yang mencoba untuk kritis tapi salah menyampaikan. Di mana dia mengkritis tentang pembongkaran rumah di area bantaran Sungai Gabus kalau nggak salah di daerah Bekasi. Jadi dia itu membangun di atas bantaran kali gitu, di mana bantaran kali tersebut adalah tanah milik pemerintah, dan beliau menyuarakan isi hatinya sebagai katanya orang miskin atau orang tidak mampu. Kenapa kok tiba-tiba dibongkar gitu? Sedangkan ya pada dasarnya bangunan rumah beliau itu berdiri di atas tanah milik negara. Nah, seperti apa videonya? Kali ini kita lihat dulu videonya. Nah ini. Rumahnya jangkrik. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan atau cuma sekedar validasi aja biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelumnya. Dan semua orang itu bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan lo tuh bukan berarti lawan. Hari ini akan membangun hidup. Jadi bisa jadi rumah kalian itu. Lihat, lihat. Dibungkus hampir nama pembangunan, tapi kehadiran kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia, karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi gema yang paling keras. Oke, itu videonya. Sorry kalau misalkan nanti ada copyright, musiknya gue hilangin, takutnya kena copyright. Di sini gue tidak akan menyalahkan pembangunan atau pemerintah. Gue juga tidak akan menyalahkan si adeknya. Gue akan berada di posisi netral. Kenapa gue bilang berada di posisi netral? Karena di satu sisi gue juga turut prihatin atas pembongkaran yang terjadi, karena akibatnya si kakak ini jadi nggak punya rumah, ya, karena dibongkar. Tapi di sisi lain, pemerintah itu punya program, karena daerah tersebut adalah bantaran kali yang ternyata
bisa menjadi sumber banjirnya itu bisa terjadi dari kali tersebut, maka ya tanah di daerah bantaran kali dibebaskan agar kali berfungsi normal seperti dulu. Kalau memang pemerintah tidak ingin rakyatnya merasakan sengsara lagi, jadi yang gue resahkan adalah ketika dia speak up tentang pembongkaran yang menurut Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi sebuah solusi mengatasi banjir, tapi si kakaknya menyinggung masalah wisuda yang ditiadakan oleh gubernur, di mana tujuan untuk menghilangkan wisuda dari sekolah ini adalah untuk membantu masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu. Ya dibilang miskin nggak ada lah yang mau dibilang miskin, tapi ketika ada bantuan, ada ini itu pengen paling duluan. Di mana rakyat kita itu tidak mau mengaku miskin, tapi sok-sokan gitu. Maksud sok-sokan dalam artian bukan artian negatif ya, tapi memang perpisahan atau wisuda itu penting, mengenang itu momen yang tidak akan terulang lagi gitu. Untuk katakanlah self reward di saat kita sudah mengenyam pendidikan, lalu ada momen wisuda itu menjadi sebuah kenang-kenangan, ya bagus. Tapi tidak semua masyarakat mampu, tidak semua masyarakat itu merasa bisa. Kalau ujung-ujungnya dengan wisuda itu memberatkan keluarga hingga mengakibatkan keluarga pinjem sana sini, apalagi sampai pinjol ya, karena fenomena pinjol ini lagi gila banget. Stop pinjol, stop judol please. Kalau memang masih nggak mampu, tolong hentikan itu. Nah, balik lagi ke tema. Si kakak ini merasa pemerintah itu tidak adil karena membongkar secara sepihak. Tapi kalau kita balik lagi, apakah membangun rumah, membangun sebuah bangunan di tanah negara itu adil? Apakah itu legal? No, it's not legal. Itu ilegal. Karena sejatinya bantaran kali itu harus bebas. Karena dengan adanya bangunan-bangunan pemukiman di bantaran kali, biasanya orang-orang semena-mena lempar sampah, buang sampah itu seenaknya. Pas ke kali, buang ke kali. Kalinya mampet. Kalinya jadi mampet nih. Banjir. Yang disalahin siapa? Pemerintah. Dan sekarang di saat pemerintah sudah peduli, malah dihujat, malah dikritik. Dikritiknya itu bagus, tapi kalau misalkan kritikannya itu lebih masuk akal. Contohnya misalkan Pak Gubernur, jalan di kami ini masih bolong-bolong, ini gimana? Tolong dong ditinjau. Apakah memang ini dari APBD atau APBN, apapun itulah, gue nggak ngerti sumber dananya dari mana. Kok jalannya masih bolong? Kok ini banjir nggak bisa ditangani? Kok terus-terusan banjir? Padahal memang tidak ada sumber, misalkan tidak ada bangli gitu, tidak ada bangunan-bangunan di bantaran sungai, sungainya normal, masih tetap banjir, dikritik. Pak Gubernur misalkan, ini gimana sekolah mengadakan pungutan, entah itu wisuda, entah itu study tour. Karena study tour sekarang itu menurut gua bukannya tidak bagus. Ada beberapa sekolah yang study tour itu untuk belajar gitu, untuk tahu ini pabrik jurusan otomotif, ke pabrik ini seperti ini tuh, kerja di pabrik itu seperti ini, pengetahuan, knowledge juga untuk murid-muridnya. Tapi
ada selipan liburannya itu yang membuat biayanya semakin membengkak, dan itu yang memberatkan, Dek, gitu loh. Bukan berarti gubernur tidak pengen, tidak mendukung. Alangkah baiknya ginilah, di lingkungan juga masih banyak, di sekitar aja masih banyak pabrik-pabrik atau apapun itu yang bisa dikunjungi gitu loh. Percuma sekarang kunjungan gitu, kunjungan industri, tapi diselipinnya itu cuman beberapa jam, tapi diselipin dengan liburan. Itu akan hilang langsung, gue yakin hilang bener ya. Dan fun fact-nya si kakak ini ternyata memang sudah lulus SMA gitu loh. Kalau misalkan pelajar yang komplain nih, yang mengkritik, Pak saya pengen ada wisuda nih karena gue belum melaksanakan gitu, kayaknya lebih masuk akal gitu. Tapi kalau misalkan si kakaknya udah lulus SMA, ya gimana gitu, dia nggak ngerasain. Toh yang bayar juga orang tua dia gitu, terus dia juga udah nggak sekolah gitu, udah lulus. Sebenarnya udah nggak penting banget untuk melakukan itu semua gitu. Ya balik lagi, kritis boleh ya, kritis boleh asal demokratis Pancasilais gitu. Maksudnya lu mengkritik sesuatu itu harus tahu landasannya kemana, arahnya kemana gitu. Terus lu juga udah ngelakuin itu apa belum. Dan kenapa gue bisa berasumsi ini adalah sesuatu hal yang lucu adalah dimana ketika kita simak dulu video ini. Nih ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan Pak, mendingan biar semua orang mau. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Mampu Pak. Nih Mbak, Neng coba lihat itu orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja, tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Tidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semua itu berarti seneng Pak. Saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Ini gubernurnya lagi bela rakyat biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen? Speak up-nya karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrak gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan gak punya, tapi speak up yang ada wisuda. Pendapat saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Sekarang saya melatih. Misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Karena tidak kokoh, jarang jalan kaki. Di Indonesia lemah. Nah generasinya kayak gini. Nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Saya tegas terhadap anak-anak saya. Anak saya yang paling besar Maula Akbar itu bisa pakai motor setelah kuliah semester 3. Sebelumnya nggak boleh sampai tamat SMA. Waktu SMA-nya naik sepeda. Itu cara saya mendidik anak. Gitu ya. Sekarang kan mau kuliah kan? Dan bahkan
warga saja menolak karena memang tidak mampu gitu loh. Sekarang Kang Deddy itu bukan membela diri, kan? Tapi hanya meluruskan pola pikir kalian. Stigma kalian itu salah gitu. Kalau misalkan masih pada ngeyel pengen wisuda, bisa aja Kang Deddy. Ya udahlah, nggak peduli gitu. Dengan adanya wisuda, dengan adanya pungutan tersebut, Kang Deddy nggak akan peduli. Bisa aja sebenarnya. Tapi karena Kang Deddy peduli, maka Kang Deddy mencoba untuk mengurangi beban orang tua ya, dalam biaya sekolah. Udah ongkosnya mahal sekarang, bekal-bekalnya juga ya lu tahu sendiri lah zaman sekarang. Yang sekolahnya deket aja kayaknya 15.000 itu udah gak cukup gitu ya. Makanya Kang Deddy mencoba untuk mencari solusi. Gimana nih, nanti gak sih manfaatnya gini, ada gak sih gitu. Jadi menurut gue sah-sah aja sih menurut gue ya, karena tingkat ekonomi kita itu memang jomplang, ada kesenjangan sosial. Mungkin yang bilang ya gue biasa aja sih gitu, yang mungkin mampu. Untuk yang gak mampu gimana? Apakah mereka harus pinjol lagi? Ya balik lagi ke keadaan ekonomi masing-masing, Dek. Toh sekarang adiknya apa kakaknya, adiknya sekarang rumahnya ngontrak, karena digusur otomatis harus pindah ngontrak. Daripada adik bingung mikirin itu, mendingan adik memikirkan gimana caranya gue bayar kontrakan bulan sekarang gitu sama bulan depan, atau misalkan kontraknya tahunan biar lebih nyaman gitu, setahun sekali mikirnya. Atau gue lihat juga di video-video kakaknya ini di akun TikToknya dia itu kayaknya ada endorse juga gitu. Ya alangkah baiknya mulai dari sekarang, mendingan daripada mengkritik yang tidak masuk akal, mendingan ada nabung buat ya syukur-syukur, amin misalkan ade bisa membangun rumah sendiri, membagian orang tua ade tanpa harus memikirkan ada wisuda atau enggak ya. Karena dengan kejadian ini banyak banget pelajaran yang harusnya ade terima, ade dapat gitu. Karena ade masih muda ya, gua tahu ade kritis bagus, tapi cara penyampaiannya yang salah gitu, tujuannya itu nggak masuk. Terus balik lagi, kalau misalkan ade nyindir katanya untuk pembangunan, tapi kok rakyat kecil, katanya untuk rakyat, tapi kok rakyat kecil yang dikorbankan. Loh gitu. Anda membangun, orang tua Anda, bukan Anda ya, orang tua Anda membangun rumah di bantaran kali di tanah pemerintah, itu awalnya gimana? Itu kan harus diusut. Nggak mungkin tiba-tiba gue pengen bangun di sini kalau misalkan lu nggak ada koordinasi dengan pemerintah setempat, ya dengan Pemda setempat, entah itu desa atau kecamatan. Nggak mungkin lu bisa membangun di atas tanah negara. Orang tua lu bisa membangun di atas tanah negara. Sekarang hak negara untuk menggusur kapanpun kalau misalkan memang lagi dibutuhkan. Jangankan tanah negara, nih tanah desa, nih di desa aja deh nih. Desa misalkan memberikan punya tanah yang lagi kosong nih, punya sekian hektar tanah kosong. Nanya ke warga, ada nggak nih yang mau menanemin nih, ngurus gitu. Ngurus itu tanah, lu mau tanemin apa kek gitu, buat perkebunan kek atau apa kek gitu. Nanti sistemnya bagi hasil, tapi saat memang tanah itu mau dipakai, lu harus bisa legowo untuk menyerahkan gitu, mengikhlaskan tanah lu. Ya udahlah, ini kebun lu, gua mau pakai lagi nih gitu, karena gua ada kepentingan ini gitu. Misalkan untuk relokasi, misalkan ada orang-orang yang terdampak apa, dipindahkan lokasinya ke situ gitu misalkan.
ya hak pemerintah. Lu nggak bisa menuntut seperti itu. Even lu bayar, even lu bayar sekalipun ke pemerintah. Kalau pemerintah udah mau mengolah lagi, udah mau udah mau menggunakan tanah itu, ya, dimanapun, mau di bantaran kali, mau di samping rel, atau apapun itu yang bersifatnya tanah milik negara, negara berhak kapanpun kompensasi. No. Kenapa? Karena pemerintah saja tidak tahu uangnya kemana, masuknya kemana. Bahkan bisa berdiri selama itu pun pemerintah nggak tahu, hanya pemerintah daerah, pemerintah setempat yang tahu awalnya seperti apa. Kenapa misalkan sekarang ya harusnya ada dulu bincang-bincang atau sosialisasi dulu sebelum digusur. Itu pemerintah daerah, bukan gubernur yang harus seperti itu. Karena gini, dengan adanya bangunan-bangunan liar di tanah negara, mohon maaf banget, apakah selama itu kalian tidak menabung, tidak berpikir kalau oh nanti gue bakalan digusur nih, gue harus punya lahan baru gitu secepatnya gitu, karena lu nggak pernah tahu pemerintah kapan mau menggunakan tanah itu gitu loh ya. Buat adiknya ya lebih, kalau mau kritis ya lebih dievaluasi lagi tujuan kritisnya kemana. Jangan sampai salah sasaran lagi. Untuk Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang sekarang, gue selalu mendukung program pemerintahan sekarang karena menurut gue sangat bagus banget, mengingat apa yang terjadi di beberapa titik yang sudah yang berdiri bangli tersebut lalu digusur. Ternyata memang ada banyak sampah di bawahnya itu yang bikin bukan macet, yang bikin mampet, akhirnya mengakibatkan banjir. Ternyata bersumber dari situ, ya gue sangat setuju banget. Sehat-sehat untuk Kang Deddy, lanjutkan yang terbaik untuk Jawa Barat. Terima kasih sudah menjadi gubernur yang baik. Apalagi gue mendengar akan menertibkan ormas-ormas. Next kita bahas tentang ormas yang ya gue pribadi resah dengan itu semua. Pokoknya sehat-sehat buat Kang Deddy, lanjutkan vibe positif ini, lancar terus. Salam dari saya Pak Puccino. Terima kasih sudah menonton. I see you later.